Mari kita pelajari bagaimana penggunaan framework dari Isoplay, yaitu github.com/isoplay/master dari sisi developer dengan menggunakan Docker. Oke, yang pertama itu tuh kita harus melakukan persiapan. Yaitu karena ini menggunakan Docker, maka Anda harus menginstal Docker terlebih dahulu. Kita bisa klik Docker ini, lalu Anda bisa install berdasarkan platform masing-masing. Di sini ada Mac untuk Apple chip, Intel chip, kemudian Windows, Linux, dan saya yakin akan ada banyak yang lainnya. Nah, setelah Anda download, Anda bisa install, ikutin aturan mainnya. Kemudian setelah Anda install, maka Anda akan disuguhkan tampilan dashboard seperti ini. Di mana di sini ada kontainer, kemudian image yang sudah Anda buat, kemudian ada volume yang sudah Anda buat. Nah, nanti di dalam framework itu tuh akan membuat image untuk MariaDB. Ini nggak usah diperhatiin, ini ada hal lain. Kemudian dari MariaDB tersebut akan membuat volume yang tidak akan pernah dirubah atau nggak akan pernah terhapus. Jadi ini persisten. Nah, untuk memulai dari awal, mungkin saya perlu menghapus ini terlebih dahulu, kemudian menghapus image yang MariaDB tersebut. Oke, kita hapus. Kemudian yang dari volumenya juga kita hapus. Nah, ini yang akan Anda dapatkan. Kontainer kosong, kemudian image kosong, kemudian volume kosong. Kalau sudah kosong, berarti sekarang Anda sudah siap menggunakan Docker. Oke, kemudian persiapan ke selanjutnya adalah make sure this port are available dari port 80, 81, kemudian 337. Sebenarnya ini juga opsional. Anda bisa menggunakan port 80, port 81, 337 terserah. Tapi secara default di dalam script framework itu tuh menggunakan port 81. Kemudian di project ketika Anda membuat project baru, Anda akan menggunakan port 80. Sedangkan untuk MySQL-nya tidak menggunakan port 3306 tapi menggunakan port 337. Mari kita pastikan ini sudah available atau enggak. ls of -i titik 2, kemudian kita cek 80. Oh, ternyata 80 sudah dipakai di sini. Kemudian kita cek lagi 81. Untuk 81-nya apakah sudah tersedia? Oh, tidak ada yang menggunakan. Kemudian 3307 tidak ada yang menggunakan, berarti 80-nya ini yang sudah dipakai. Nah, untuk memastikan ini, setiap platform punya cara yang beda-beda ya. Kebetulan ini saya menggunakan homebrew dari Mac, jadi kita bisa brew services list. Nah, HTTPD ini sudah ada di sini. Jadi kita bisa mematikannya atau kita nanti membuat projectnya dengan menggunakan port selain 80 juga bisa. Jadi ini nggak perlu dimatikan. Tapi ini kalau bisa dimatikan juga nggak masalah. Oke. Kemudian panduan selanjutnya adalah menginstal Git. Nah, ini adalah opsional. Apabila Anda ingin melaporkan semua perubahan server ke server Git, maka Anda harus menginstal Git. Biasanya di Mac sudah ada ya, kecuali Mac M1 maksudnya. Which Git biasanya nggak ada, tapi kadang juga ada bawaannya. Nanti dicek dulu. Kira-kira Git sudah ada enggak, tapi ini opsional, hanya apabila Anda ingin melakukan development. Kemudian install framework. Ini juga opsional. Apabila Anda ingin menginstal frameworknya, Anda akan disuguhkan dengan script yang sudah tersedia. Misalnya kayak di dalam project. Nah, di sini Anda bisa membuka script-script yang di dalamnya. Ini kalau emang ingin development ya. Tetapi kalau Anda tidak ingin melakukan development, Anda hanya ingin merunning aplikasi dari project, Anda tidak perlu menginstal framework. Kemudian pastikan selanjutnya Anda mempunyai MySQL CLI. MySQL CLI ini juga opsional, hanya digunakan apabila Anda ingin melakukan development. Kita pastikan dulu MySQL. Oke, sudah ada.
Nah, cara menginstalnya ya kalau di Mac ya Anda tinggal install brew install MySQL, udah itu aja. Tapi kalau di tempat lain di Linux ya hampir sama, kemudian untuk di Windows mungkin agak sedikit berbeda. Langkah selanjutnya adalah how to install framework. Nah, ini hanya dipakai apabila Anda ingin melakukan development. Dengan melakukan development, maka tanpa menginstal framework, maka Anda tidak akan bisa melihat file-filenya. Jadi, untuk melakukan development, Anda perlu menginstal framework terlebih dahulu. Yang pertama adalah run command below. Jadi, kita masuk ke sini. Pertama adalah membuat folder ini yang kita sudah ada sebenarnya di komputer saya kebetulan sudah ada. Kemudian masuk ke folder ini yang kita barusan buat, kemudian mengklon framework ini di GitHub master ini. Setelah itu menjalankan perintah docker compose d. Oke, kita lihat dulu scriptnya. Kebetulan saya sudah mengklonnya, ada di sini. Perintahnya adalah docker compose upd. Docker compose ini adalah perintah yang akan menjalankan YAML di sini. Kemudian up itu untuk menjalankan service yang ada. Kemudian d itu daemon atau dia dijalankan secara background. Kita lihat di sini. Oke, ini adalah versi 01. Service yang dijalankan adalah SQL, kemudian master, kemudian ini adalah networknya untuk memisahkan, untuk mengumpulkan bahwa itu adalah network yang akan kita pakai biar antara project yang akan kita buat nantinya itu bisa saling terkoneksi. Kemudian yang selanjutnya adalah volume. Oke, perhatiin SQL ini akan membuat Docker MariaDB yang sudah ditentukan di sini, kemudian volumenya akan ditentukan. Jadi ini adalah volume yang dipakai dari SQL tersebut. Volume yang dipakai adalah MySQL data var lib SQL. Tujuannya untuk apa? Biar supaya MySQL-nya ini tidak akan terhapus sekalipun Docker dimatikan. Nah, nanti akan dibikinkan volume di situ. Oke. Setelah itu kita buat config.php. Config.php yang sesuai dengan dev isoplay. Nah, ini adalah contohnya. Ingat, server sudah tidak lagi menggunakan localhost karena ini menggunakan Docker, berarti kita mengikuti apa yang ada di sini. Namanya adalah SQL. Berarti ini sudah disiapin. Kita hapus. Kemudian untuk passwordnya ini menggunakan environment file, yaitu db user, db password, kemudian db name. Nah, di sini kita tentuin db usernya adalah root, dan master. Username, password, database. Username, password, dan database. Root, master. Root, master. Sesuai dengan environment ini ya. Oke. Kemudian setelah kita bikin config.php, kemudian dibikin database-nya, database dan salt-nya, yaitu MySQL perintah ini, kemudian membuat database bernama master yang sesuai dengan ini, dimana ini sesuai dengan environment ini. Jadi tergantung dari environment ini ya. Kalau environment ini nanti DB-nya beda ya otomatis kita sesuaiin perintahnya dengan database-nya. Oke, kemudian dia mengambil database SQL. Oke, database SQL-nya ada di sini. Jadi framework ini itu selalu menggunakan database. Jadi tanpa database dia tidak akan jalan. Oke, kemudian nah, ini adalah perintah khusus untuk mengubah salt. Salt-nya ini adalah contoh salt. Salt ini akan berubah-ubah untuk setiap project-nya. Oke, kemudian setelah itu open URL 81. Dari mana port 81 itu? Kita bisa lihat dari Docker Compose-nya, dari service master. Kemudian di sini ada port 81. Di mana port 81 dari luar, dari kita
ketika mengakses ke Docker, Docker diartikan menjadi port 80. Nah, kalau semisal Anda ingin menggunakan master ini menggunakan port lain, jadi Anda bisa mengubahnya ke port yang terserah Anda, misalnya 3000 misalnya. Nanti ini nggak perlu dirubah ya, yang ini 80, yang port pertama ini. Maka otomatis nanti Anda harus mengakses localhost /2 3000. Oke. Nah, kemudian volumenya. Volume ini posisinya ada selalu di sini. Oke, volume ini itu adalah ketentuan yang kita tentukan dari pas ketika kita meng-create folder tersebut. Oke. Nah, setelah itu untuk menutup service Docker-nya kita bisa perintahkan docker compose down. Oke, kita praktekkan. Karena ini sudah kita jalankan, folder ini sudah ada, ya sudah kita nggak jalankan, kemudian cd ke master, nggak kita jalankan karena kan sudah ada nih scriptnya. Otomatis nggak perlu dijalankan, kita save, docker compose-nya kita kembalikan ke 81, kemudian username passwordnya sudah mengikuti environment ini. Oke. Kemudian kita tinggal perintahkan docker compose ini. Oke. Kita masuk ke terminal. Kebetulan ini posisinya ada di sini, jadi kita harus masuk dulu ke foldernya atau direktorinya. Ini. Setelah masuk, kita perintahkan docker compose d. Oke. Kita enter. Otomatis dari Dockernya itu akan membuat image atau membuat kontainer. Ini sudah kita lihat apakah kontainer. Nah, kontainernya sudah dibikin master, di mana master itu ada SQL dan SQL master. Oke. Nah, di sini ada image. Langsung ke volumenya ada master MySQL data. Kenapa ada 7 awalan masternya? Karena foldernya master. Jadi master, kemudian ke MySQL data, kemudian kontainernya itu juga berdasarkan folder, kemudian ini servicenya MySQL, SQL1 dan master. Jadi kita bisa membuka browser, kemudian masukkan localhost 81 karena tadi posisinya adalah 81 di sini ya. Di sini tadi posisinya adalah 81, portnya 81. Nah, ini masih kosong. Kenapa? Karena kita belum membuat database-nya. Oke, kita coba buat database-nya. Config kita bikin dulu config-nya, tapi config ini sudah ada. Kemudian kita buat database-nya. Ini database sudah masuk. Harusnya ini sudah bisa diakses. Tetapi untuk mengakses ini kita harus memberikan pengaman. Pengamannya yaitu menggunakan salt yang berbeda. Jadi salt ini harus berubah-ubah ya. Oke, kita coba. Kita ingat tadi adalah CEDE. Oke, kita eksekusi ini. Kita lihat dia saltnya sudah berubah. Otomatis apabila saltnya sudah berubah, maka Anda bisa login ke admin, yaitu /admin. Oh, maaf. Portnya nggak masuk. Nah, sekarang Anda bisa login ke admin menggunakan password admin 1-6. Apabila salt ini belum Anda ubah, otomatis Anda tidak bisa login. Panduan selanjutnya adalah kita mencoba untuk how to create new project. Jadi how to create new project ini syaratnya adalah harus menginstal framework. Jadi kalau kita belum menginstal framework, ya berarti kita nggak bisa membuat project. Bisa sebenarnya dengan perintah hanya seperti ini, tetapi nantinya file-file tidak akan bisa dibuka. Sekalipun bisa dijalankan, tetapi file bawaan dari framework tidak bisa dibuka. Sebelumnya adalah how to run framework yang tadi sudah kita bahas.
mari kita coba untuk membuat project baru. Yang pertama adalah run master or edit compose docker compose YAML. Jadi pilihannya itu run master atau edit docker compose YAML. Kita coba run master. Tujuannya adalah dengan kita merun master, otomatis SQL dari master sudah ada di sini. Oke. Kalau semisal kita tidak mau menginstal master, berarti kita harus mengedit Docker Compose-nya. Apa yang perlu kita edit? Nanti kita lihat dulu. Nah, terus kemudian create folder, kemudian masuk ke dalam folder tersebut. Oke, kita coba masuk ke buat folder, kemudian kita masuk ke folder tersebut. Ini posisinya di Finder, ini sudah sama kan? Posisinya di dalam download test docker. Oke, sekarang kita buat folder kadir coba, kemudian masuk ke dalam coba. Oke, coba sudah ada di sini ya. Nah, setelah itu kita perintahkan ini. Oke. Setelah itu kita enter. Otomatis project akan dibuat. Nah, project itu sendiri kalau kita buka di dalam sini, oke. Ini saya remove aja. Nah, di sini akan ada yang namanya Docker Compose. Nah, ini yang di unmark. Jadi keterangannya di sini kan untuk to unmark SQL service. Jadi kalau semisal Anda tidak merun master, jadi master tidak di run posisinya, berarti ini harus di unmark, dihilangkan marknya beserta ini juga. Tetapi kalau run master, berhubung run master itu tuh sudah ada SQL-nya, jadi kita nggak perlu lagi menjalankan service SQL, berarti ini di mark posisinya. Oke, setelah itu kita masukkan database-nya. Kita copy dulu. Sampai sini aja. Kita copy. Ini sini sudah sempat saya copy. Oke, tetapi di sini ada namanya new project. Nah, project-nya kita tadi itu apa? Kita lihat dulu di config.com-nya. Project-nya adalah new project. Oke, kalau gitu kita ubah menjadi coba. Ini projectnya kita ganti, kata-katanya menjadi coba. Lalu di config-nya ini kita juga harus mengganti menjadi coba. Oke, setelah itu kita jalankan perintah ini. Yang pertama adalah menghapus apabila ada database coba, kemudian membuat database coba, lalu memasukkan data yang diperlukan dalam database coba. Oke, kita masuk ke dalam terminal, lalu kita paste. Oke, berarti database sudah kita masukkan. Database yang dimasukkan apa? Sudah ada di database SQL. Sini dia import dari database SQL. Oke, ini sudah kita save. Terus kemudian kita lihat Docker Compose. Docker Compose ini kita menggunakan port 80. Kita cek dulu apakah port 80 sudah dipakai atau belum. Ternyata port 80 sudah dipakai. Nah, kita cari port yang nggak dipakai. Contohnya adalah 8080. Kita coba 8080 enter. Nah, ini nggak ada yang pakai, berarti kita pakai port 8080. Nah, setelah kita pakai port 8080, kita bisa mengaktifkan project tersebut. Kita copy ini. Oke. Kita jangan menggunakan daemon dulu, karena untuk melihat apakah ada error ataukah tidak. Kita enter. Nah, ini sedang di-build projectnya. Setelah di-build, sudah selesai. Oh, ternyata ada masalah. 80. Loh.
Oke, 80. Kenapa ini 80-nya dipakai ya? Kita lihat. Oh, ini kita belum save. Oke, kita ulang lagi. Kita save dulu. Terus kita hapus dulu yang tadi itu. Ini kontainer ya. Di kontainer kita hapus dulu. Oke. Oke. Terus ini tadi kontainer yang untuk membuat project itu kita hapus aja biar nanti ke depan kalau kita mau bikin project otomatis jadi project terbaru. Nah, ini juga kita hapus. Oke. Coba web ini kita hapus. Nah, untuk yang perintah untuk membuat project ini sekalian aja kita hapus biar kalau kita bikin project baru otomatis project terakhir. Ya, kita lihat kontainernya sudah kosong, image tadi sudah kosong, kemudian kita pastiin lagi ini portnya 80 dan sudah di save. Kita coba lagi perintahnya. Oke. Kita nggak perlu pakai -d ya karena kita mau lihat apakah ada error apa enggak. Oke. Nah, sekarang sudah aktif prosesnya. Jadi otomatis kita bisa mengaksesnya menggunakan browser dengan localhost /2/80/80 sesuai port yang kita tentukan tadi. Nah, kalau misal kita mau mengakses admin sama, oh, portnya hilang. Oke, tapi kita tidak bisa menggunakan passwordnya. Kenapa? Karena kita belum mengganti saltnya. Karena di sini perintahnya adalah untuk mengganti salt. Nah, ini kita coba lagi, kita perintahkan ini ke dalam terminal. Ini harusnya bisa kita cancel, bisa kita biarin. Oke, kalau gitu untuk sementara kita cancel dulu, kita stop dulu servisnya dengan cara Ctrl C. Kemudian kita coba dengan menggunakan perintah daemon -dash. Nah, sekarang sudah aktif. Nah, langkah terakhir adalah menggantikan salt. Jadi salt ini harus diganti supaya kita bisa login melalui admin yang sudah ada. Oke, salt ini kita copy. Tapi di sini adalah localhost ya, sedangkan kita tadi menentukan bahwa portnya adalah 8080. Jadi ini harus diedit terlebih dahulu. Oke, kita paste di sini. Kemudian localhost ini diubah menjadi 8080 sesuai dengan port yang kita tentukan. Kita copy lagi. Kita copy lagi. Kemudian kita perintahkan di dalam terminal. Oke, kita enter. Setelah kita enter, otomatis kita bisa login menggunakan username admin, kemudian password 123456. Kita enter. Oke, sekarang kita sudah bisa masuk. Sekarang mari kita coba untuk merunning project tanpa menggunakan master atau kita tidak menginstal framework. Jadi project yang sudah kita buat tadi kita running tanpa menggunakan framework. Nah, yang pertama kita lakukan adalah mengedit compose untuk mengunmark SQL service. Nah, kita coba unmark SQL service. Kebetulan di sini sudah saya highlight, jadi kita tinggal begini, kemudian kita save. Nah, setelah itu pastikan master sudah tidak ada lagi di dalam Docker. Oke, berarti sekarang kontainer sudah kosong, image sudah kosong, volume ini masih ada volume dari master, tapi kita biarin aja dulu untuk kita coba. Oke, setelah itu kita lihat tadi Docker Compose sudah dihilangkan, kemudian dia menggunakan port 8080. Kita coba di sini Docker Compose up tanpa menggunakan daemon ya. Kita enter. Karena tadi tidak menggunakan daemon, otomatis dia sudah tidak langsung ketutup ya, masih aktif ya.
Nah, kita lihat ini kontainer yang dibuatnya, dia akan otomatis membuat SQL, kemudian membuat webnya. Kita lihat image-nya juga sama. Kemudian kita lihat volumenya. Volumenya ini master tetap, tapi dia membuat volume baru lagi. Otomatis web tadi tidak bisa lagi diakses. Bisa diakses tetapi tidak punya database. Jadi kita harus menyusun database ulang. Oke, kita coba. Ini master, dia tidak menggunakan master ya. Kemudian kita masukkan database-nya. Oke, kita bikin tab baru aja. Oke. Kemudian kita enter. Database-nya coba ya. Pastikan sama dengan yang dikonfig. Nama database-nya coba. Kalau kita akses, otomatis dia sudah bisa diakses sekalipun tanpa master. Kemudian kita akses adminnya. Nah, untuk login tetap nggak bisa karena kita belum mereset passwordnya atau mengganti saltnya. Jadi ingat, setiap project harus diganti saltnya. Kita enter. Otomatis kita bisa login dengan username admin dan password 1-6. Oke, kita sudah bisa login. Selanjutnya, apabila di dalam config.php ini kita menggunakan display error 1, maka kita bisa mengakses tools. Kita coba akses tools, di mana di dalam sini akan ada banyak tool yang bisa kita gunakan selama kita melakukan development. Nah, kalau semisal sudah dipublish atau di server atas, kita tinggal mengubah display errornya menjadi 0. Dan kita tentukan portnya jangan 8080 karena ini harus dimasukkan. Kita ganti aja portnya menjadi 80, jadi kita tidak perlu memasukkan port lagi. Karena di server web itu portnya hanya ada 2, yaitu 80 dan 435, yaitu untuk SSL. Kalau kita menggunakan SSL 48, saya lupa portnya, itu otomatis kita harus menggunakan HTTPS, portnya nggak perlu dimasukkan. Tetapi kalau port 80, kita tidak perlu masukkan portnya dan hanya menggunakan HTTP. Ini sebenarnya HTTP ya.